Jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani, bukan karena keinginanku, tapi biarlah kehendak-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini, pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu, berguna bagi yang menyampaikan maupun yang mendengar. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Yang pegang mic berkuasa. Jadi Pak Hendy, Pak Bambang silakan ke ide dulu Pak. Karena ada tayangan ini Pak, supaya kalau gini miring ya gak enak. Baik, FGB Men, be strong in the Lord. Walaupun beberapa kali bicara di Tomang tetap ngedredeg gitu ya, kata Pak Haryadi, ngedeg-deg. Ngedeg-deg. Apalagi ada Pak Ardian ya. Oke, sebelum saya mulai, betul-betul saya sebagai MVP Kalimantan dan ANZ ini ada wakilnya. Yang tadi pertama dari ANZ adalah diwakili oleh Pak Arman ya. Dan bukan satu kebetulan datang juga Pak Jefta Pardede dari Balikpapan. Ya, ini silakan berdiri ini. Jadi nanti kalau ke IKN, Ibu Kota Negara, kontak aja Jefta Pardede. Dia akan nganter ke IKN dengan aman dan selamat. Oke, nah pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang 3P dan 3F. Ya. Waktu itu cepat sekali berlalu ya. Sekarang udah akhir Januari loh. Kita baru aja kayaknya kemarin 31 Desember, sekarang udah 31 Januari. Jadi udah 1 bulan, cepat sekali. Nah, dengan demikian juga kita perlu menetapkan dalam diri kita apa sih yang harusnya kita capai di tahun ini gitu loh. Jangan itu lagi gitu. Berarti ada sesuatu yang baru. Dan saya ingin diingatkan Tuhan dari satu ayat ini ya, yang tadi saya nggak janjian dengan Arman, terus terang aja sama sekali. Cuma saya bilang, bro, bersaksi aja. Dia sudah bersaksi sangat-sangat baik ya. Ayatnya sama, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, biarlah tahun yang lama, tahun 2022 sudah berlalu, kita menanjaki tahun yang baru dengan visi yang baru. Nah, sebelumnya saya ini setelah pulang dari Pekanbaru itu jadi suka berpantun, tapi pantunnya saya ambil dari firman Tuhan ya. Saya bacakan dulu, ini dari Matius 7, 13-14. Ikut Tuhan itu ikut jalan yang sempit. Banyak orang pilih jalan yang lebar. Kalau hidupmu tidak mau terjepit, pilihlah Yesus yang penuh kasih dan panjang sabar. Boleh berikan tepuk tangan? Dan banyak lagi, saya dipenuhi dengan pantun-pantun dari firman Tuhan. Nanti kalau saya teks di Tomang Chapter di WhatsApp group dengan pantun ini, ya terima aja. Baik, next slide. Nah, setiap orang yang sudah ada dalam Kristus harus mengalami transformasi. Tadi sudah disaksikan oleh Bro Arman. Sebetulnya kalau kita itu ikut Tuhan gak mengalami perubahan apa-apa, berarti ada something wrong. Ya. Sebetulnya tujuan kekristenan itu berbicara apa sih sebetulnya? Satu aja sebetulnya, bagaimana mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Jadi
transform from the sinful nature menjadi divine nature. That is kekristenan sebetulnya. Dosa menyebabkan kita itu gak bisa memiliki divine nature. Karena dosa dari Yunani, dari bahasa Yunani itu adalah hamartia, saudara. Missing the mark. Jadi nggak mencapai sasaran, nggak tepat sasaran targetnya. Sasaran kita adalah seperti kejadian, ayat di dalam Kejadian, Tuhan menciptakan kita untuk segambar dan serupa dengan Dia. Gambaran Allah adalah gambaran divine nature. Itu sebetulnya definisi daripada keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu bukan hanya perihal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dalam hati dan percaya percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Bukan hanya itu. Itu just the beginning, saudara. Tapi kekristenan itu adalah bagaimana Anda dan saya itu diubahkan dari kodrat manusia yang berdosa ini menjadi kodrat divine nature. Itu adalah pengertian daripada kekristenan dan pengertian daripada keselamatan itu sendiri, ya. Dan itu adalah a lifetime process. Itu proses jangka panjang, seluruh hidup kita diubahkan. Bahkan hari ke hari itu harus berubah terus, saudara, ya. Kita harus mengalami transformasi. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama itu katanya ada 31 raja-raja yang memerintah dalam hidup kita, ya. Terutama egoisme, ya, keinginan mau menang sendiri, dan ada 31 raja-raja yang semuanya itu kalau kita lakukan, kita nggak bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kekristenan berbicara tentang bagaimana mengubah dari sinful nature menjadi divine nature. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Surga merupakan bonus, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita supaya kita tidak berdosa seperti Kristus. Kita seringkali mendengar kata-kata I want to be like Christ. Aku ingin seperti Yesus, ya. Ingin seperti Yesus seperti apa, saudara? Seperti karakternya. Dan itu dikatakan di dalam Ibrani 4, next slide, ya. Di ayat 4, Ibrani 4 ayat 15 nih. Kalau we want to be like Christ, sebelum tadi, ya. Dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ya. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita we want to be like Christ, harusnya hidup kita itu without sin. Bisa enggak? Harusnya bisa kalau kita ikut tuntunan Roh Kudus dan bukan ikut keinginan daging dan hawa nafsu kita. Sungguh, saudara, seperti tadi dikatakan oleh Pak Bambang, soal mengenai hubungan dengan wanita aja, saudara. Begitu banyak temptation, ya, selama kita masih muda gitu, ya. Apalagi kalau udah banyak duit gitu, ya. Biasanya pria bisa atau dalam banyak hal itu jatuh dalam dosa seksual. Tapi saya terus terang aja menetapkan hati saya gitu loh, bahwa ketika kita masuk di dalam sebuah pernikahan, kita ada satu covenant, ya, perjanjian dengan Tuhan. Saya mau faithful kepada istri saya seumur hidup sampai maut memisahkan. Harusnya kita mesti betul-betul pegang, ya, kata-kata seperti itu. Jadi faithful. Jadi ketika temptation banyak sekalipun, sebagai laki-laki normal ada tergoda, saudara. Tetapi sekali lagi 3 hal aja. Kasih karunia daripada Tuhan, itu satu hal. Yang kedua, kehendak dan keinginan diri kita. Kita mau ikutin ke daging atau enggak daging. Dan yang ketiga tentunya peranan dari seorang istri yang faithful juga akan membuat perbedaan yang cukup nyata dalam kehidupan kita.
Nah, juga ingat baik-baik teman-teman, dosa itu adalah penghalang terbesar kita untuk menerima grace sebetulnya. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi check and recheck. Kalau ada something kita mungkin doa-doa kita masih belum terjawab, cek diri kita. Ada something wrong nggak yang belum kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah kita adalah yang setia. Kalau kita berdosa apapun, kita datang pada Dia, dosa kita semerah kirmisi apapun akan diputihkan seperti salju. Amin. Nah, next slide. Nah, ini saya bicara 3P, saudara. 3P. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ada banyak kata-kata bijak berkata, we are what we are thinking. Kita adalah seperti yang kita pikirkan. Yang kedua, we are what we are saying. Kita adalah seperti yang kita katakan. Dan yang ketiga adalah we are what we are acting. Ya. Tadi bukan satu kebetulan juga Pak Henry mengatakan, khawatir, jangan khawatir. Kalau khawatir, bahkan suara Tuhan pun gak pernah kita dengar. Karena akan dikooptasi oleh kekhawatiran. Ayat yang mendahului tentang Filipi 4 ayat 8 yang seharusnya pikiran yang apa sih yang harusnya kita pikirkan, itu ada di Filipi 4 ayat 6. Sebelum masuk ke Filipi 4 ayat 8. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara kamu di dalam pikiran dan kasih Kristus. Baru di ayat ke-8 dikatakan, jadi, nah ini, apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. BMAS MSKP, saudara. Itu jalan apa, jembatan keledainya. Saya dulu pernah jadi auditor karena saya bekerja di Ernst & Young. Satu ketika itu dulu sebelum menikah dengan istri saya ditugaskan di Lampung untuk audit, dan setiap Sabtu itu saya kuliah di Parahyangan di akuntansi. Ada dosen killer yang hanya kasih tugas itu 2 minggu sekali, tugasnya cuma 1. Jadi saya harus menjalani 2 kali 50 minggu itu 2 tahun untuk dosen killer itu. Tapi ya udah dijalankan sambil kuliah wakuncar. Nah, satu ketika dari Lampung itu Jumat sore, Jumat malam, capek sekali saudara. Naik bus, ketiduran. Kos saya itu di Jalan Pajajaran, tapi di Bandung itu kan stasiunnya Cicahem. Kira-kira tuh antara Pajajaran dan Cicahem tuh sekitar 12 kiloan lah ya. Datang jam 2 dini hari. Nggak ada transport, itu karena tahun 80-an. Yang ada beca, saudara. Jadi saya nawar beca, dan saya selalu ingat kenangan manis ini. Jam 2 dini hari, berbeca ria 10-12 km untuk besoknya itu jemput calon ya, waktu pacar saya, untuk nganter dia dan wakuncar. Saya bayangkan betapa manisnya ya. Dapetinnya itu susah bener gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kita ada quarrelsome, ada sedikit perselisihan,
saya selalu ingat yang manis-manis, ya. Dan itu akan meredam perselisihan itu tidak sampai kepada hal-hal yang buruk. Jadi apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, ya, yang patut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Yuk, tahun 2023 ini pikirkan, kejahatan itu nggak akan mungkin terjadi tanpa dua hal, kemauan dan kesempatan. Kejahatan apapun, ada kemauan, ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, ada kemauan, nggak akan terjadi kejahatan. Ada kemauan, tapi nggak ada kesempatan, itu bisa tertunda. Tapi tetap bisa akan terjadi kejahatan. Tapi kalau kemauan yang ada di otak itu nggak ada pikiran jahat, nggak ada rancangan jahat, nggak mungkin terjadi kejahatan. Jadi Amsal 23 ayat 7 berkata, seperti yang dipikirkan, demikianlah ia. Jadi tahun 2023, ayo kita berpikirnya 8 tadi itu aja, jembatan keledai, ya, yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, ya. Yang disebut dengan kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 6 ayat 45, itu harusnya jadi acuan kita, saudara. Orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari hatinya yang jahat. Sebab yang keluar dari mulut meluap dari hatinya. Saudara, orang itu kalau keadaannya baik-baik, perkataannya bisa diatur. Anda dan saya akan bisa melihat orang ketika dalam pressure, tekanan, apa yang keluar dari mulutnya. Itulah apa yang ada dalam hatinya. Saudara bisa keluar, jangan sampai keluar blakutaklah, mampuslah, dan segala jenis binatang disebutkan. Kalau itu memang keluar, ya itulah yang ada di hati, saudara. Kalau lagi baik-baik, semuanya bisa diatur. Bahkan bisa ada mulut lamis juga, kalau orang sudah bilang. Ya Pak Hariri, lamis itu apa? Manis gitu ya. Hah? Amis. Mulutnya bisa manis, saudara. Apalagi yang lagi pacaran gitu ya, bisa ngerayu-ngerayu gitu. Wah, rambutmu seperti mayang terurai, dagumu seperti lebah bergantung. Padahal nggak pernah ngelihat lebah juga. Nah itu berarti itu hati-hati aja. Itu lamis, itu amis ya tadi. Kata-katanya manis. Tapi itu bukan jaminan seseorang. Keadaan pada waktu orang itu pressure, tekanan. Di situ kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Nah, Alkitab berkata di dalam Efesus 5 dikatakan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, ya, jangan ada keluar dari perkataan kita. Yang cabul cemar, jangan. Tapi perkatakanlah yang membangun, ya, membangun, saudara. Jadi ayo tahun 2023, pikiran kita bisa membuat kita berdosa, perkataan kita bisa membuat kita berdosa, ya. Pernikahan banyak hancur karena ucapan 1-2 perkataan yang sangat menyakitkan. Hubungan 20-25 tahun hanya bisa hancur oleh perkataan 1-2 perkataan yang menyakitkan. Perhatikan baik-baik dengan cara kita berbicara kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita. Dan tadi Pak Arman ingetin kepada kita, saya juga sama, saudara. 2020 yang lalu, 22 yang lalu,
kadang-kadang emosian, ya, itu saya kebawa marah. 2022 saya janji waktu itu, saya nggak pernah mau marah lagi di keluarga. Ternyata mantu saya itu catat loh. Nah, akhir tahun 2022 dia ngomong kepada anak saya, dia ngomong, Gita, saya catat loh janjinya papi. Awal 2022 dia gak pernah marah. Dan saya catat sampai dengan saat sekarang, saya gak pernah papi marah. Puji Tuhan, saudara. Mudah-mudahan ini terus dipelihara. Aduh, kadang-kadang banyak temptation untuk gitu ya. Lalu apa yang diingatkan mengenai perkataan, tentunya our word is our bond ya. Perkataan kita adalah kewajiban kita. Khususnya saya yang di dunia keuangan, saudara, ketika deal ya, misalnya obligasi harganya 101 deal ya, itu nggak bisa ditarik lagi jadi 102, 103 atau diturunkan 99. Nggak bisa, saudara. My word is my bond ya. Jadi jangan sampai kita berdosa dengan mulut kita. Nabi Yesaya ketika Tuhan mau utus, yang dia minta apa, saudara, pertama kali? Supaya dia mentahirkan kenajisan lidah dan bibirnya. Saya juga berdoa, kita tahun 2023, ayo kita bereskan dengan perkataan-perkataan kita yang tadi seperti ini ayat yang sini ya, ditambah lagi tentang perkataan-perkataan yang lain. Yuk, jangan sampai lewat mulut ini kita berdosa kepada Tuhan. Apalagi bisa menyebabkan pernikahan hancur, juga hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan hancur, itu gara-gara perkataan kita. Dan yang P yang ketiga adalah perbuatan tentunya ya. We are what we are acting. Kemarin Pak Rubin Adi bagus sekali ketika bicara di NLG. Dia katakan gini, bagus sekali saya tangkap. Memang kadang-kadang kita banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan ya. Dia katakan begini, kita itu adalah Injil kelima bagi orang-orang. Itu kata-katanya dalam loh, saudara. Keempat Injil itu kan ditulis bagi orang-orang percaya kan. Orang-orang yang gak percaya melihat kita dari cara kita ngomong, cara kita bertindak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Itu yang dikatakan oleh Pak Rubin Adi bahwa kita adalah Injil yang kelima. Orang akan melihat bagaimana kita berkata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita akan bertindak. Jadi 3P, saudara. Lalu kita masuk ke 3F. Ya, next slide. Banyak dosa dipicu dan diprovokasi oleh pikiran. Kita adalah seperti yang kita pikirkan. Ini hanya rangkuman dari 3P. Ya, benar, mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Let's 2023 kita fokus kepada P yang pertama itu, pikiran. Apalagi yang tadi dikatakan jangan khawatir. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hati-hati dengan lidah perkataan kita. Setiap perkataan sia-sia akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan akhir. Joke-joke juga hati-hatilah ya, jangan yang nyerempet-rempet ya. Hindari perkataan yang cabul, cemar, penuh dengan keserakahan, kata-kata yang kotor, kosong dan sembrono. Lalu setiap perbuatan kita hendaknya dilandasi kebenaran, hanya kebenaran yang akan menuntun kita kepada kekudusan. Ingat juga bahwa setiap yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di tata pengadilan Kristus. Oke. Nah, ini ada 1 Korintus 10 ayat 31, ayat yang juga selalu saya jadi rema dalam kehidupan saya. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi artinya gini, saudara, check and recheck,
mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada nggak ya perkataan, perbuatan, dan pikiran kita yang nggak berkenan kepada Tuhan? Cek and recheck, list down, doa, intimate dengan Tuhan, baca firman. Ingat 1 Korintus 10 ayat 31 ini. Salah satu tanda yang utama bahwa kita hidup untuk Kristus adalah kita memuliakan Dia untuk segala sesuatu yang kita pikirkan, yang ucapkan, dan kita perbuat. Kita patut merenungkan dan buat daftar checklist apa yang masih belum berkenan kepadanya, kemudian mengubahnya. F tadi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada hidup ini ku letakkan, hidup ku letakkan pada perkenanan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, jadilah padaku. Jadi sekali lagi saudara, yang 3P ini mengarah bagaimana kita bisa mengadakan transformasi saudara. Dari sinful nature kepada divine nature. 2023, ayo. Next slide. Nah, ayat 2 Korintus 5 ayat 17 itu bukan berdiri sendiri. Ada 3 hal yang mendahului. Dan itu menjadikan cirinya kita harusnya. Harus kita fokus juga kepada 3 ciri sebelum kita itu masuk. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Fokus kepada hal-hal batiniah, rohania, ya. Jangan kepada hal-hal yang lahiria, saudara. 2023 fokus kepada manusia batiniah kita, ya. Karena saudara, yang lahiria ini akan berangsur hilang, saudara. Bahkan kita semakin tua juga, saudara, ya. Semuanya. Tapi Paulus ngomong, walaupun manusia lahiria kita itu semakin merosot, tapi hendaknya manusia batiniah kita itu semakin bertambah, berbuah-buah, berkembang. Saudara, ini fokus kita kepada inner being, saudara. Ya, inner man. Caranya gimana? Banyak. Eating the words, makan firman, renungin firman. Tadi melalui 3P tadi, saudara. Semuanya dikooptasi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, FGB Man ini susahnya lebih banyak orientasi kepada, banyak kepada hal-hal yang lahiria, saudara. Ya. Kita merasa bangga tergantung apa yang kita pakai, yang kita naiki, kita jinjing gitu ya, saudara. Saudara. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh naikin mobil yang bagus, bukan. Tetapi jangan hal-hal lahir itu menjadi jati diri kita. Kalau nggak pakai itu, kemudian seolah-olah
kita nggak punya harga diri. Saudara. Dulu saya sama, saudara, ya. Kalau naik Kijang itu kayaknya agak kurang bergengsi gitu ya. Pernah ada satu ketika pertemuan hamba-hamba Tuhan, waduh, itu hamba-hamba Tuhan juga banyak yang saling show up gitu ya. Mobilnya mulai dari Mercy, Jaguar gitu, saudara. Saya waktu itu kadang-kadang agak minder gitu ya. Saya pura-pura bawa supir juga, teleponnya yang paling terakhir supaya keluarnya mobil terakhir gitu. Yang lain, tapi saudara, kalau saya pikir-pikir lagi, that is not that way. Bukan seperti itu, saudara. Jati diri Anda dan saya itu diukur cuma satu aja. Apakah kita bisa menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu kita ekspresikan dalam tindakan kita, perkataan kita, bahkan pikiran kita. Saudara, jadi saya nggak mengatakan bahwa pakai mobil bagus itu salah, ataupun pakai pakaian bagus itu salah. No, saudara. Tapi jangan jadikan itu sebagai jati diri kita, saudara. Ya, ibu-ibu juga terutama, ya. Kita juga merasa bangga ya kalau kadang-kadang ini FGB band, kalau tergantung yang dipakai apa, kalau sabuk aja, kalau pakai Hermes itu gede-gede tuh kayak Pak Arif ya. Tapi Pak Arif bukan Hermes sih. Biasanya kalau pakai Hermes, jalannya agak tapi kalau pakai Cibaduyut gitu, simper-simper, saudara. Ya, jangan pada hal lahiriah. Manusia cenderung untuk mempertimbangkan dan fokus kepada hal lahiriah, lebih kepada hal-hal rohania, ingin dipuji, ingin dikagumi, menonjolkan penampilan luar dengan aksesoris-aksesoris tertentu yang mahal dan branded, saudara. Jati diri sesungguhnya manusia bukan pada pujian ataupun kekaguman manusia, tapi bagaimana kita dipuji dan dihargai oleh Tuhan. Yes, yang kedua. Next slide. Nah ini ya, ini ada 2 Korintus 4 tadi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Inilah harusnya fokus kita 2023. Fokus kepada manusia batiniah. Next slide. Kolose 3 ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan mikirin chain terus, uang terus. Saya memang di dunia keuangan, saudara. Saya banyak juga memberikan seminar-seminar kepada teman-teman. Tapi saya katakan sekarang, how to invest wisely, saudara. Bagaimana kita bisa invest secara bijaksana di capital market. Jangan menjadi seorang trader. Kalau trader pasti akan you will be lost, akan dapat kerugian. Tapi kalau jadi investor wise, ya, itu pasti harusnya diberkati. Ada Pak Ongko, ada Pak Benny Martin, ya. Kalau bisa memberkati orang-orang dengan kepandaian dan talenta saya. Ya, ada WhatsApp group mengenai investasi juga. Saya juga harus berhati-hati dengan apa yang saya tulis tadi, saudara. Ya, kan ingat baik-baik, pikiran, perkataan itu juga tertulis juga, saudara. Hati-hati, ya, dan perbuatan. Next slide. Nah, yang kedua ini adalah di ayat ke-15. Hidup untuk Kristus dan kerajaannya dengan melayani dan mengasihi, berbuat baik bagi sesama. Perwujudan kasih itu kepada sama. Kalau kita tidak mampu mengasihi sama kita yang kelihatan, tidak mungkin kita akan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Demikian juga dengan istri kita, saudara. Kalau kita nggak bisa mengasihi istri kita yang kelihatan, nggak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saya ulang lagi juga, saya senantiasa emphasis ini berkali-kali. Kalau kekristenan itu tidak bunyi di dalam keluarga, tidak akan bunyi juga di tempat-tempat lain. Baik di dalam bisnis, di dalam pelayanan, maupun di dalam aktivitas apapun. Kalau kekristenan itu tidak bunyi di dalam keluarga, maka itu juga tidak akan bunyi di tempat-tempat lain. Nah, waktu kemarin Pak Arya di NLG, sebetulnya ada satu renungan yang saya ulang lagi malamnya.
Bagaimana kamu bisa menyatakan dalam 2 menit membuat chapter ini multiplikasi? Saya dapat insight gini Pak, VMW, bukan karena itu singkatan Vincent Makmur Wijaya nama saya. Itu untuk mempermudah aja Pak. Itu sebetulnya VMW itu balik kepada visinya Demos, saudara. V itu back to the vision. Visinya Demos itu dari Tuhan, saudara. Lukas 4 ayat 18-19 itu Demos dari visinya Tuhan. Orang kalau dipenuhi dengan visinya Tuhan, dari 12 rasul dan 70 murid, jadi sekarang 3,3 sampai 4 miliar. Kalau kita lihat perjanjian gereja awal di abad pertama, itu karena mereka nangkep visinya Tuhan, bersedia mati untuk Kristus. Karena get the vision. Yang kedua, saudara, M itu bukan makmur. M itu mercy works. Pekerjaan-pekerjaan yang belas kasihan. Kalau kita ingat keempat Injil, saudara, semua apa yang dilakukan oleh Yesus diiringi, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. 5.000 orang, makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dia menyembuhkan banyak orang lumpuh, orang buta. Kata-kata ini, saudara, tergeraklah hati Yesus belas kasihan. Maka saya ingin mengatakan bahwa FGBMFI, the true ministry of FGBMFI adalah a helping hand ministry. Pelayan untuk membantu. Itu M. Mercy works. Mercy itu compassion. Semua kerjaan yang berbau belas kasihan. Dengan tulus dan murni, saudara. Kita lakukan tulus murni, yang menerima, saudara. Yang menerima, jangan pernah komplain. Apalagi nuntut. Ya. W itu wonder service. Pelayanan-pelayanan yang penuh kuasa, wonder, saudara. Kalau hidupmu dan hidupku penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang wonder bagi Tuhan. Coba lihat di keempat Injil, saudara. Pelayanan Yesus itu selalu berkaitan dengan miracles ataupun wonder things. Saya percaya nih Pak Her, buat kita semua makanya. Kalau FGB Men punya karakteristik VMW, vision, mercy works, dan wonder things, wonder services. Bukan hanya bicara 7 chapter, 10 chapter, bahkan 20-30 chapter pun bukan satu hal yang mustahil. When we do goodness to other people, people will listen to us. Ketika kita berbuat kebajikan bagi orang lain, orang akan dengerin kita. Saat itulah belum diajak oleh chapter aja, Bro Jefta, pasti akan orang mau. Gua lihat lu ajak apa? Gua akan ikut. Nah, hidup bagi Kristus kita juga punya kesaksian, saudara. Jadi gini, apapun ya, talenta, coba yuk cek talenta. Kita bisa bersaksi di marketplace itu dengan cara apa aja, saudara. Ya, tadi bukan hanya perkataan, perbuatan, tapi dengan talenta-talenta. Saudara, nggak gampang loh punya keberanian juga di tempat-tempat umum yang non-Kristen. Ada 2 kejadian lah, ya. Yang pertama di Bandung, di Lembang, yang satu lagi di Pekanbaru. Yang notabene itu adalah 90% non-Kristen. Wah, begitu makan aja banyak sekali. Waktu itu saya makan pagi di situ di Pekanbaru. Semuanya wah, ya biasalah ya, 90% non-Kristen, you know lah Pekanbaru. Tapi waktu itu saya ada satu terbeban, saudara, ingin menyaksikan, tapi nggak usah khotbah, lewat pujian, karena saya punya talenta. Saya ngomong ke istri saya, Mam, aku mau nyanyi lagu ya Mam, kamu jangan kaget. Wah, jangan deh. Enggak, percayalah, percaya. God is with me. Lalu di situ ada, pas kebetulan di restoran itu ada
gitar dan ada gendang. Saya ya lumayan lah gitar sedikit ya bisa. Pak Arman ini jago sekali gitar. Jadi akhirnya saya pinjam, Dek, boleh saya main gitar? Oh boleh Pak, boleh Pak. Saya nyanyikan lagu ini, coba Indah Rencanamu. Saya lagu ini. Saya nyanyi lagu ini, saudara. Mereka tahu, saudara, kalau penyebutan Tuhan itu pasti orang Kristen. Dan rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indahnya. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Orang di depan saya itu non-believer, saudara. Dia bilang, Pak, nyanyi sekali lagi. Saya pikir, ya saudara, kita boleh, pokoknya untuk Tuhan ya, segala talenta. Bukan kalau yang Anda punya talenta lain, ya lakukan talenta. Kebetulan saya punya talenta ya, lumayan lah, suaranya lumayan gitu, saudara ya. Menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita telah ditebus dan lunas dibayar, kita bukan milik kita lagi, tapi Dia yang telah menebus kita. Jangan klaim-klaim kepada Tuhan, saudara. Kita adalah orang-orang yang berhutang pada Yesus seumur hidup kita. Jangan pernah ngomong, udah 20 tahun, 30 tahun terus kita klaim kepada Tuhan. Enggak, saudara. We are orang-orang yang berhutang pada Tuhan seumur hidup kita. Jadi kita balas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Next slide. Next slide. Oke, ini saya bicara sedikit mengutip daripada Rick Warren, ya, orang yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, lebih daripada 50 juta eksemplar sudah tersebar di seluruh dunia. Dia penulis, hamba Tuhan, gembala, ya, juga speaker, public speaker. Dia katakan begini, kekristenan itu bukan agama atau bukan filsafat, tetapi sebuah relationship, sebuah hubungan dan gaya hidup. Dan inti daripada gaya hidup itu adalah memikirkan orang lain, berbuat untuk orang lain, seperti yang Yesus lakukan, bukan hanya diri sendiri. Saudara, kalau kita doing things kepada orang lain, sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Itulah fokus kita 2023. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Yang ketiga,
Ini yang terakhir, next slide. Nah, tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, tapi cara Tuhan memandang. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ada tiga contoh kasus, saudara. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Yang pertama adalah seorang yang perempuan yang tertangkap basah, saudara. Ya, Tuhan nggak hukum loh, saudara. Bukan Tuhan bertoleransi terhadap dosa, enggak, saudara. Aku pun tidak menghukum kau, tapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan tidak melihat latar belakang reputasi seseorang juga, saudara. Yang dikehendaki itu adalah mau nggak dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, seorang perempuan yang sudah kawin cerai 5 kali, punya moral yang buruk, namun Tuhan bisa pakai sebagai alat yang menyampaikan kabar baik. Bisa di Yohanes 4 ayat 1:43. Saudara, dari sudut pandang kita, saudara, kita jangan melimit Tuhan ataupun jangan merasa nggak layak. Di mata Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling berharga di mata Tuhan. Jadi jangan melimit keterbatasan kita, seperti yang poin yang nomor 3, Petrus yang tidak mampu menangkap ikan sehari-harian. Dia adalah ibaratnya sebagai penjala ikan ataupun fisherman, nelayan yang gagal, saudara. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita juga sebagai yang judge orang lain, kita melihat diri kita sendiri, kita berharga di mata Tuhan, jangan melimit kemampuan kita, tapi sebaliknya, cara pandang kita kepada orang lain juga. Jangan langsung judging, saudara. Orang ini sih gak bisa dipakai. Apalagi dia udah kawin cerai 5 kali, udah gak bisa dipakai. Tapi di mata Tuhan, saudara, orang seperti ini aja bisa menginjili seluruh desanya. Amin. Jadi fokus kita 2023, jangan gunakan cara pandang manusia, tapi cara pandang Tuhan kepada orang lain. Oke, jadi ini next slide, udah penutup ini gambarnya. Oke, kesimpulannya next slide. Nah, karakteristik ciptaan baru 3P 3F. Ciptaan baru ditandai dengan meninggalkan kehidupan manusia lama yang berdosa menuju manusia baru yang ilahi. Shifting from sinful nature to divine nature. Perhatikan dan waspadai akan 3P. Pengendalian benar atas 3P, pikiran, perkataan, perbuatan akan membuat manusia lama kita berkurang kekuatannya. Fokus kepada hal-hal batiniah. Ya. Fokus untuk hidup bagi Kristus dan kerajaannya. Fokus untuk tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran Kristus. Dengan 3F, maka kekuatan manusia lama kita akan berkurang. Sebaliknya, manusia baru dengan karakter ilahi akan semakin nampak. Saya ingin nanya Anda, apakah Anda benar-benar mengasihi Tuhan? Nah, terimalah lagu ini. Ayo Pak. Setelah itu saya serahkan kepada Pak. Ini gak usah jawab, tapi renungkan kata-kata ini. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Jawablah itu, jawablah itu di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Tahu isi hati. Benarkah engkau? Benarkah aku? Benarkah aku mengasihi Tuhan?
jangan ada lagi sandiwara di antara kita ya. Oke, God bless you all. Saya kembalikan kepada Bapak-Bapak.